Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lokasi Dajjal dikurung. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Dajjal merupakan salah satu makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kekuatan besar sebagai fitnah di muka bumi. Dajjal ini akan muncul di akhir zaman kelak. Ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat hadis Nabi juga sudah diterangkan bahwa ada suatu lokasi yang diketahui sebagai penjara Dajjal atau tempat Dajjal dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beredar isu yang menyebut bahwa penjara Dajjal itu berada di Pulau Socotra yang berlokasi di Laut Yaman karena seperti yang diriwayatkan dalam hadis sahih. Apakah benar hal tersebut? Dalam hadis tersebut juga disebutkan lokasi dari sebuah pulau yang diketahui merupakan lokasi penjara Dajjal, tempat di mana Dajjal dibelenggu. Hadis ini merupakan hadis sahih yang artinya sudah tidak diragukan lagi kebenarannya. Dalam hadis sahih riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu majelis mengabarkan kepada para sahabat bahwa seorang kapten kapal bernama Tamim Adari bersama kurang lebih 20 awak kapalnya telah melihat sosok dari Dajjal dalam suatu pulau. Pulau tersebut diketahui adalah tempat penjara Dajjal yang berada di Laut Yaman. Ternyata, Dajjal ditemukan oleh Tamim Adari, dalam sebuah riwayat hadis Imam Muslim. Tamim ini adalah seorang kapten kapal. Tamim ini diombang-ambing oleh ombak yang tinggi dan hujan lebat lalu tersangkut di sebuah daratan pulau, kata Ustadz Zulkifli. Dalam hadis sahih ini disampaikan bahwa pulau atau daratan tersebut berada di Laut Yaman. Daratan atau sebuah pulau di Laut Yaman, lanjut Ustadz Zulkifli. Pulau tersebut tidak ditinggali oleh manusia melainkan oleh sosok menyeramkan yang berbulu tebal seperti hewan namun bisa berbicara. Sosok berbulu tebal itu menurut hadis Nabi sangat menyeramkan dan tidak diketahui pula jenis kelaminnya karena bulunya sangat tebal. Lalu sosok itu menyuruh Tamim yang terdampar agar menjumpai seseorang yang berada di kuil yang ada di pulau tersebut. Menurut Ustadz Zulkifli berdasarkan hadis Nabi itu, sosok lelaki yang berada di kuil itu adalah Dajjal. Saat itu Dajjal sedang dibelenggu tangan kaki hingga lehernya dan tidak bisa melakukan apapun. Ada seorang lelaki yang sudah lama menunggu berita tentang dunia sekarang, kata Ustadz Zulkifli. Maka laki-laki yang kemudian diketahui adalah Dajjal itu menjelaskan bahwa ia sedang dibelenggu dan tidak bisa mengeluarkan kemampuannya sampai waktu yang sudah ditentukan. Dajjal bertanya kepada Tamim tentang apa yang sedang terjadi di dunia luar dan Tamim pun memberitahunya, maka menurut Dajjal jika tanda-tanda kebebasannya akan segera terjadi. Kembali pada lokasi penjara Dajjal itu, sejumlah isu yang beredar mencocokkan lokasi yang dimaksud dengan hadis Nabi itu adalah pulau bernama Pulau Socotra. Hal ini memang hampir sesuai dengan yang dimaksud dalam hadis Nabi namun sejauh ini belum bisa dipastikan kebenarannya. Pulau Socotra sendiri memang berlokasi di sebelah tenggara Yaman dan ujung timur Somalia. Sejauh ini, Pulau Socotra disebut sebagai Pulau Dajjal karena lokasinya kebetulan seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi. Selain itu tidak adanya kehidupan manusia di sana juga menambah dugaan bahwa di sana adalah tempat penjara Dajjal. Selain itu dalam sebuah foto yang beredar di dunia maya tampak Pulau Socotra memiliki pohon-pohon yang aneh yang jarang dijumpai oleh manusia. Pohon ini berbentuk seperti payung yang di bawahnya terbentuk dari akar-akar yang besar. Pulau ini juga dikabarkan menjadi habitat dari hewan-hewan eksotis yang jarang ditemui dan tumbuhan yang tak lazim ditemui di tempat lain. Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin, ya Robbal Alamin.